Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan media Islami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat fitrah, zakat mal, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah maupun zakat mal bagi yang mampu. Zakat fitri diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu di mana diwajibkan puasa Ramadan, dan sebelum diwajibkan zakat mal. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki ataupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa 1. Hak kurma atau syak gandum. Dari hadis tersebut kita dapat disimpulkan bahwa kita diwajibkan untuk membayar zakat. Zakat yang kita bayarkan adalah sesuai dengan makanan kita sehari-hari. Pada saat itu, zaman Rasulullah, mereka membayar zakat dengan kurma. Dan bagi kita yang ada di Indonesia, kita menggunakan beras. Lalu bagaimana dengan ukuran beras? Menurut keterangan dari Abu Sa'id Al-Khudri RA diriwayatkan, kami mengeluarkan zakat fitri 1 sho dari makanan atau 1 sho dari gandum atau 1 sho dari kurma atau 1 sho dari keju atau mentega atau 1 sho dari kismis atau anggur kering. Nah, berapa dalam perhitungan Indonesia untuk beras? Nah, 1 sho sama dengan 1/6 liter Mesir atau sama dengan 2,167 gram gandum atau beras. Nah, kita mewajibkan untuk membayar zakat sebesar 2,5 kg untuk beras. Nah, selanjutnya bagaimana dengan zakat mal? Nah, zakat mal merupakan zakat yang harus dibayarkan seorang muslim ketika hartanya telah mencapai nisab setara dengan 85 gram emas yang dia miliki selama 1 tahun atau 12 bulan. Jadi untuk zakat mal ini tidak semuanya harus membayar karena hanya untuk orang-orang yang sudah memenuhi syarat, yaitu telah mencapai nisabnya. Nah, setelah membayar zakat fitrah maupun zakat mal, selanjutnya kita berhari raya Idul Fitri. Apa saja syarat untuk berhari raya Idul Fitri? Dan bagaimana tata cara sholat Idul Fitri yang benar? Nah, adab untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri yang pertama adalah perbanyak takbir sejak terbenam matahari sampai menjelang pagi sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, memakai pakaian yang terbaik. Untuk pakaian terbaik ini tidak harus baru, namun yang masih bagus, yang masih baik untuk dipakai. Berikutnya adalah sarapan sebelum berangkat ke Idul Fitri. Kenapa harus sarapan? Di sini adalah sebagai pembeda karena pada hari raya Idul Fitri tidak diperbolehkan untuk puasa, maka dari itu kita pagi untuk bersarapan namun hanya seperlunya saja. Tidak boleh berlebihan. Yang berikutnya adalah berangkat menuju sholat Idul Fitri dengan berjalan kaki dan pulangnya lewat jalan yang berbeda. Kenapa harus lewat jalan yang berbeda? Karena di sini untuk mengagungkan kuasa Allah, bahwa kekuasaan Allah itu luas. Nah, di dalam Idul Fitri harus dihadiri seluruh umat Islam meskipun seorang wanita yang sedang haid. Namun di luar shaf dan mendengarkan ceramah saat dibacakan ceramah Idul Fitri. Dan yang berikutnya disunahkan di lapangan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri RA diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW keluar ke lapangan tempat sholat atau musola pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal pertama yang dilakukan adalah sholat, kemudian ia berangkat dan berdiri menghadap jamaah. Sementara jamaah tetap duduk pada shaf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan, dan beberapa perintah. Diriwayatkan oleh HR Al-Bukhari. Nah, itulah tadi tentang zakat dan sholat Idul Fitri. Kami atas nama
Media Islami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya akhiri, banyak salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.